warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ninyaman Clara dari Program Studi D3 Teknologi Bangdara. Pada kesempatan ini, saya akan membahas seputar Tuhan Yang Maha Esa dan Ketuhanan. Tanpa berlama-lama, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Sila pertama, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Bukan soal tentang kalimat pembuka di dasar negara, tetapi ini sudah menjadi pondasi bagaimana kita hidup di negara ini. Negara kita ini penuh dengan agamanya yang berbeda-beda, sukunya yang banyak, serta budayanya yang beragam. Tapi satu hal yang kita yakinkan, bahwa kita semua percaya bahwa hidup ini ada yang maha kuasanya. Dari dulu, para pendiri bangsa Indonesia sudah sadar kalau orang Indonesia itu religius. Makanya mereka sepakat bahwa nilai ketuhanan yang Maha Esa harus menjadi payung besar buat semua keyakinan. Tapi sekarang tantangannya makin banyak. Ada yang maksa keyakinannya ke orang lain, ada yang sudah mulai tidak peduli dengan nilai-nilai religius, bahkan ada yang menggunakan agama sebagai kepentingan politik. Tuhan Yang Maha Esa adalah konsep ketuhanan dalam agama dan kepercayaan yang mengakui adanya satu Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Esa. Konsep ini sering digunakan dalam konteks agama monoteis seperti Islam, Kristen, dan Yahudi. Dalam konteks Indonesia, Tuhan Yang Maha Esa adalah sila pertama dalam Pancasila yang merupakan ideologi negara. Sila ini mengakui adanya satu Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Esa, serta menghormati kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kekuasaan adalah konsep yang lebih luas, yang mencakup kepercayaan dan pengakuan akan adanya kekuatan atau entitas yang lebih tinggi daripada manusia. Ketuhanan dapat berupa monoteis, politeis, atau bahkan non-teis. Dalam konteks spiritual, Tuhan Yang Maha Esa sering diartikan sebagai sumber kehidupan, kebijaksanaan, dan kasih yang Maha Esa lebih luas. Ketuhanan Yang Maha Esa bukan cuma soal percaya Tuhan, tetapi juga soal keesaan dan hidup beradab. Di Indonesia, meskipun beragama berbeda-beda, semuanya punya konsep tentang Tuhan yang satu. Secara filsafat, ada namanya kausa prima, yaitu gagasan bahwa segala sesuatu punya sebab, dan sebab pertama yaitu Tuhan. Ada juga argumen dari akal dan keteraturan alam yang menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Dalam agama-agama besar Indonesia, yaitu Islam, punya konsep tauhid, yaitu keesaan Allah. Kristen dan Katolik punya konsep Trinitas, tapi tetap percaya Tuhan itu satu. Hindu memegang Brahma sebagai Tuhan yang Maha Esa. Kalau kita percaya Tuhan, harusnya kita juga punya sikap yang baik ke sesama. Ketakwaan itu bukan cuma soal ibadah, tapi juga soal jujur, adil, dan bertanggung jawab. Misalnya korupsi, bisa jadi tanda kalau seseorang itu udah lupa sama nilai ketuhanan. Negara Indonesia mewajibkan kita punya agama, tapi bukan negara yang agama. Artinya negara menghormati semua keyakinan, menjadi kebebasan beribadah. Tempat ibadah harusnya dilindungi dan semua orang berhak menjalankan ibadahnya dengan aman. Toleransi bisa dilihat dari sikap saling menghormati antarumat beragama. Jangan maksa orang ikut keyakinan kita, dan jangan halangi orang lain untuk beribadah. Ruang publik harusnya ramah buat semua agama, tapi kenyataannya masih ada tantangan. Contohnya, ada kasus pelanggaran rumah ibadah, ada kelompok yang merasa tafsiran agamanya itu paling benar, ada diskriminasi terhadap minoritas.
Pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat punya peran penting buat menjaga kerukunan. Pendidikan juga harus mengajarkan nilai-nilai toleransi dan menghargai perbedaan. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah ketuhanan yang Maha Esa adalah dasar penting dalam kehidupan berbangsa. Bukan cuma soal percaya Tuhan, tapi juga soal bagaimana kita bersikap ke sesama. Nilai ketuhanan harusnya jadi sumber moral, bukan buat memecah belah. Semua agama punya cara masing-masing untuk menyembah Tuhan, tapi tujuannya sama, yaitu hidup damai dan beradab. Oke, baik teman-teman, itulah penjelasan dari saya mengenai Tuhan Yang Maha Esa dan ketuhanan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.